Hai semua, hari ini saya mau bahas istilah-istilah dalam hubungan internasional. Istilah yang ingin saya bahas hari ini adalah mengenai autokrasi dan bagaimana dampak autokrasi dalam hubungan internasional. Autokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan terkonsentrasi di tangan satu orang atau kelompok yang menjalankan kontrol mutlak atas negara. Sistem pemerintahan ini dapat memiliki implikasi yang signifikan bagi hubungan internasional karena cenderung memprioritaskan kepentingan nasional daripada norma dan standar internasional. Mungkin salah satu contoh pemerintahan autokrasi dalam hubungan internasional adalah Rusia. Sejak berakhirnya Uni Soviet, Rusia telah dipimpin oleh sejumlah pemimpin otoriter yang telah menjalankan kontrol atas sistem politik, ekonomi, dan sosial dari negara tersebut. Hal ini menyebabkan banyak ketegangan dengan masyarakat internasional. Misalnya yang saat ini sedang berlangsung adalah invasi Rusia ke Ukraina. Pemerintahan autokrasi Rusia juga telah dituduh melakukan banyak pelanggaran hak asasi manusia, termasuk penghambatan kebebasan berbicara dan penindasan politikus yang berbeda pendapat. Ketika kita membandingkan autokrasi dengan bentuk sistem pemerintahan lain, kita dapat melihat bahwa demokrasi dan rezim otoriter memiliki perbedaan yang signifikan. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan dipegang oleh rakyat melalui wakil-wakil yang dipilih. Sistem pemerintahan ini cenderung lebih transparan dan akuntabel dan memprioritaskan hak-hak dan kebebasan individu. Sebaliknya, rezim otoriter ditandai oleh kurangnya kebebasan politik dan hak-hak individu, dan pemerintah menjalankan kontrol yang ketat atas semua aspek masyarakat. Sistem pemerintahan ini seringkali tidak dapat diprediksi dan dapat mengambil tindakan yang bertentangan dengan norma dan standar internasional. Penting untuk diketahui bahwa sistem pemerintahan yang dimiliki oleh sebuah negara dapat memiliki dampak yang signifikan pada hubungannya dengan negara lain. Negara-negara demokrasi cenderung memiliki hubungan yang lebih stabil dan kooperatif dengan negara demokrasi lainnya. Ini yang sering menjadi diskusi dalam hubungan internasional dikenal sebagai democratic peace theory. Tapi tentu perkembangan akhir-akhir ini membuat kita mempertanyakan apakah democratic peace theory masih menjadi teori yang relevan. Dan mungkin pertanyaan berikutnya adalah apakah menurut teman-teman Indonesia termasuk negara yang demokratis atau yang autokratis? Sekian video hari ini, sampai jumpa di video berikutnya.